Ibu, saudara dalam nama Yesus Kristus, selamat pagi. Kita akan menerima firman Tuhan untuk renungan pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu buat kami. Untuk kami bangun pagi hari melakukan segala kegiatan kami. Sebelumnya kami akan menerima firman menjadi sumber kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Allah hamba-Hamba-Mu siap menerima. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini tertulis dalam Yesaya 48 ayat 21, demikian bunyinya. Mereka tidak menderita haus ketika Ia memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus. Ia mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka. Ia membelah gunung batu, maka memancarlah air. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini menyapa kita bagaimana bahwa kita harus mencapai kebahagiaan. Tapi banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan itu banyak memikirkan dan mengatakan kalau dia sudah punya harta, punya fasilitas, punya anak yang berhasil, dan dia menempati kelas yang benar-benar wah di dunia ini, itu yang mencapai kebahagiaan. Tetapi ada istilah mengatakan laut kan ku seberangi, gunung pun sudah kudaki hanya untuk mencari kebahagiaan. Ini sepenggal lirik lagu yang membuktikan bahwa upaya manusia mencari kebahagiaan itu namun tidak ditemukan. Yang menjadi masalah apakah kebahagiaan itu sulit ditemukan atau mudah? Nats ini memberikan jawaban bagi kita. Bapak Ibu Saudara, bahwa mencapai kebahagiaan itu kuncinya adalah sederhana, cukup mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka kebahagiaan akan mengalir tidak ada hentinya. Nabi Yesaya diutus Tuhan menyampaikan pesan untuk umat Israel mengenai keselamatan lewat penebusan. Tuhan menjanjikan keselamatan kepada umatnya. Memang umat Allah telah terbiasa dengan kehidupan di padang gurun sebagian besar adalah daerah Timur Tengah. Allah memilih dan membesarkan keluarganya di tempat yang dikelilingi padang gurun, di mana Allah dapat menyatakan kasih-Nya pada umatnya apabila mereka mempercayai Dia untuk melindungi dan memberi, maka sehari-hari Tuhan mencukupkan semua. Saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, di masa kini kebanyakan dari kita tidak hidup di padang gurun lagi secara harafiah, tetapi kita sering merasa seperti sedang berjalan melalui padang gurun. Terkadang kita melewatinya sebagai bentuk ketaatan kita. Di lain waktu kita mendapati diri berada di padang gurun bukan oleh pilihan atau kesadaran kita. Ketika seseorang ada yang menekan kita, ketika seseorang mengintimidasi kita, membuli kita, menyakiti kita, bahkan menyerang kita, sepertinya merasa terlemparkan atau dikucilkan, merasa di padang gurun, seperti yang langka sumber daya untuk mengadu.
yang dikatakan mengalami kesulitan-kesulitan untuk bertahan hidup. Akan tetapi saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, maksud utama dari pengalaman di padang gurun itu, baik dalam pengertian harafiah maupun kiasan, adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita bergantung kepada Allah yang menopang kehidupan kita. Apapun cerita, apapun yang kita hadapi, bertubi-tubi tantangan yang kita hadapi, sepertinya dikiaskan di padang gurun, banyak tantangan itu. Tapi bila kita mengadu sama Tuhan, bila kita benar-benar menyerahkan kepada Tuhan, kita akan mencapai kebahagiaan itu, mencapai jalan keluar untuk menghadapi tantangan itu. Hidup ini sepertinya berjalan di padang gurun. Yang jelas ada mata air di sana. Mata air itu menjadi anugerah Allah. Mata air itu menjadi sumber dahaga kita yang disediakan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, firman-Mu telah kami santap untuk kekuatan bagi kami menjalani hidup. Biarlah kami tetap merindukan Engkau, sekalipun perjalanan hidup kami ini sepertinya di padang gurun yang sulit untuk mendapat sumber daya, tetapi kami percaya Tuhan menyediakan itu. Engkaulah anugerah Allah yang menjadikan, yang memberikan sumber daya hidup, mata air hidup bagi kami. Kuatkan kami dalam nama Yesus kami. Amin.